Shalom, saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Tanggal 28 bulan 4 tahun 2022, saya akan sampaikan kepada saudara mengenai ciri orang yang akan terangkat ketika Wahyu pasal 12 ayat 5 digenapi. Dan orang yang diungsikan itu memiliki ciri khusus. Kemudian nanti juga akan saya tunjukkan ciri orang yang akan tertinggal di masa antikris. Di sini saya hanya akan menyampaikan satu cuplikan pendek dari kedua perkara tersebut. Ciri-ciri orang yang akan terangkat, akan harpazo maupun akan diungsikan, itu mereka memiliki hati yang suci dan perawan. Hati yang suci dan perawan. Kemudian yang kedua, di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Kita akan baca ayatnya, Wahyu pasal yang ke-14 ayat 4 dan ayat yang kelima. Ini ciri orang yang harpazo maupun diungsikan. Jadi cirinya ada beberapa hal ini. Mari kita baca. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba. Itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus di antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba. Amin. Saudaraku, jadi yang pertama, ciri orang yang akan terangkat itu adalah orang-orang yang suci, tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Ini artinya apa? Apa kemudian nanti ini semuanya laki-laki, padahal yang disebut mempelai wanita. Saudaraku, yang diungsikan itu nanti mempelai wanita, tapi kenapa di sini malah mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan. Artinya apa, saudaraku? Orang yang diangkat itu baik yang bergender laki-laki maupun perempuan itu ada, tetapi mereka memiliki keperawanan hati. Jadi saudara itu, baik saudara yang memiliki gender laki-laki ataupun wanita, itu saudara memiliki keperawanan. Nah, yang disebut dengan keperawanan di Wahyu pasal 14 ini adalah keperawanan hati, di mana hatinya tidak dimasuki oleh niat-niat buruk, oleh ajaran-ajaran yang tidak benar, oleh ajaran-ajaran gugon Tuhan. Kalau Petrus katakan, Rasul Petrus katakan, dongeng-dongeng nenek tua, takayul dan lain sebagainya. Orang-orang yang seperti itu yang bisa menjaga hatinya itu perawan, saudara. Jadi sekali lagi ya, yang disebut perawan itu adalah saudara, baik saudara itu laki-laki ataupun perempuan. Saudara itu perawan di hadapan Kristus. Artinya yang perawan itu hatinya. Saudaraku, hati yang perawan, yang tidak dicemari dengan keinginan-keinginan buruk, hati yang tidak dicemari dengan berbagai macam keinginan nafsu duniawi. Saudaraku, ini orang-orang yang nanti akan terangkat. Kemudian saya baca lagi, mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Amin. Setelah kemudian ayat yang kelima, ini ciri selanjutnya dari orang yang diangkat, orang yang akan harpazo maupun diungsikan, itu cirinya ini. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Nah, ini saudaraku, orang yang hatinya perawan, baik laki-laki maupun perempuan tadi, saudaraku, orang itu kalau hatinya perawan, sekali lagi, yang memiliki keperawanan hati itu bisa perempuan, bisa laki-laki. Kalau orang itu memiliki keperawanan hati, dia akan memiliki ciri di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela. Amin. Saudaraku, jadi ini ciri dari orang yang hatinya itu perawan. Itu di dalam mulut mereka tidak ada dusta, mereka tidak bercela. Suratan Yakobus juga katakan gitu, mulut itu perannya penting, bagaikan setir, saudaraku.
kalau nahkoda satu kapal besar itu ibarat kemudi dari satu kapal besar. Saudaraku, jadi orang yang hatinya perawan itu cirinya di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Orang dobosan, bahasa Jawa itu gitu, saudaraku. Kalau mulutnya masih suka mengatakan kata-kata dusta, kata-kata buruk, kata-kata yang penuh cela, saudaraku, perkataan-perkataan yang kotor, yang tidak senonoh, perkataan-perkataan hujat, saudaraku, ini, saudaraku, pasti tidak akan terangkat. Apalagi harpazo, saudaraku, nggak bisa, saudaraku. Orang yang mulutnya kotor, suka mencibir, suka menghina, suka berdusta, apalagi suka menghujat, itu pasti tidak bisa di harpazo, tidak bisa diangkat, diungsikan pun nggak bisa itu, karena sifatnya, saudaraku, tidak memenuhi standar yang ditentukan oleh Tuhan. Karena Tuhan menetapkan bahwa orang-orang yang akan diungsikan atau bahkan yang akan terangkat harpazo itu cirinya hatinya perawan. Dan saudaraku, yang menjadi tanda dari orang yang hatinya perawan itu mulut mereka tidak terdapat dusta, mereka tidak bercela, mulutnya juga tidak bercela, tidak mengatakan kata-kata kotor, kata-kata yang tidak pantas, kata-kata hujatan dan lain sebagainya. Orang kalau mulutnya masih mengeluarkan kata-kata kotor, sudah bisa garis bawahi ini, dia tidak akan bisa diungsikan, dia juga tidak akan bisa harpazo. Jadi milikilah hati yang perawan. Kemudian sebagai bukti kalau hati saudara itu perawan, jangan berdusta, jangan mengucapkan kata-kata yang buruk. Ini ciri orang yang akan terangkat. Kemudian, saya minum dulu, kemudian saya haus, saudaraku. Kalau tadi ciri orang yang terangkat, ini sekarang ciri orang yang tertinggal. Ini sebetulnya sesuatu yang dekat, saudaraku. Ayatnya, pasalnya juga dekat. Kalau tadi di Wahyu pasal yang ke-14, ini ciri orang yang tertinggal. Ini di Wahyu pasal 13. Ayat yang kelima dan ayat yang ke-6. Ciri orang yang tertinggal itu nanti mulutnya penuh dengan hujat, sumpah serapah, dikit-dikit gitu mulutnya ngucap kata-kata kotor, saudaraku. Ayo kita akan baca Wahyu pasal 13 ayat yang kelima dan ke-6. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh dengan kesombongan dan hujat. Amin. Di sini dulu. Ini sifatnya antikris. Dan orang-orang yang akan mengikuti antikris, akan masuk di zaman antikris, itu adalah orang-orang yang mulutnya juga mengikuti mulutnya antikris. Mulutnya seperti apa? Yaitu mulutnya penuh dengan kesombongan dan hujat. Mulutnya itu sombong. Sombong itu apa, saudaraku? Berulang kali saya katakan, sombong itu bukan berarti orang yang kelihatan pakai mobil Mercy, punya rumah bagus. Kalau memang orang diberkati seperti Salomo, itu harta kekayaannya yang nggak bisa disembunyikan. Tapi orang yang sombong itu apa, saudaraku? Orang yang melawan kebenaran Tuhan. Itu orang yang sombong. Nggak bisa diberi nasihat kebenaran. Itu orang yang sombong. Kalau orang yang kelihatan kekayaannya, Salomo itu kelihatan, karena kekayaan itu nggak bisa disembunyi-sembunyikan, saudaraku. Ya, kalau yang menyembunyikan kekayaan itu malah biasanya koruptor, saudara yang dikasih. Jadi ciri dari orang yang akan tertinggal ini orang yang mulutnya mengikuti jejaknya antikris, yaitu mulutnya penuh dengan kesombongan, sombong kepada Tuhan. Nggak bisa dikasih tahu dengan hal-hal yang benar, sombong sekali dengan keahliannya, dengan kemampuannya, dan tidak mau, saudaraku, mengakui kalau ada kebenaran dari Tuhan. Ini kesombongannya antikris. Jadi kesombongannya iblis itu di situ. Sampai dulu kenapa iblis itu jatuh? Itu karena sombongnya di sana, sombong kepada Tuhan. Saudaraku, ayo saya baca lagi Wahyu pasal 13 ayat yang kelima.
Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat. Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Amin. Saudara, jadi masa antikris itu nanti 42 bulan lamanya menurut Wahyu pasal 13 ayat yang kelima. Orang-orang yang masuk ke sana adalah orang-orang yang mulutnya itu, saudaraku, sedikit-sedikit keluar kesombongan menentang kebenaran. Tuhan Yesus dihina, Tuhan Yesus dihujat, saudaraku. Kebenaran itu dihujat. Ayat yang ke-6 saya bacakan dari Wahyu 13. Lalu ia membuka mulutnya untuk menghujat Allah. Nah, kesombongannya kan kelihatan. Ini kesombongannya itu dalam hal menghujat Allah. Dia nggak percaya dengan kuasa Tuhan, menghujat namanya. Nama Tuhan, nama Allah itu Yesus. Kemudian dan kemah kediamannya itu tabernakel, saudaraku, dan semua mereka yang diam di surga. Amin. Saudaraku, jadi ciri dari orang yang tertinggal itu adalah orang yang mulutnya itu, saudaraku, sombong, penuh hujat sana sini, saudaraku, mengeluarkan kata-kata kotor sedikit-sedikit, mulutnya itu keluar sumpah serapah, kata-kata kotor, hujatan. Pemimpin dihujat, saudaraku, orang-orang kudus dihujat, siapa-siapa dihujat. Itu ciri orang yang mesti nanti itu ketinggal di zaman antikris. Dan mereka akan bertemu karena mereka semua orang-orang yang suka dengan hujat-hujatan seperti itu, mereka suka bantah-bantahan, mereka akan bertemu, dibiarkan oleh Tuhan ketemu di masa antikris. Ya, nanti orang yang mulutnya penuh dengan hujat ketemu dengan orang yang mulutnya penuh dengan hujat. Ya, nanti ramai sekali di zaman antikris itu. Nanti akan terjadi banyak sekali pertikaian, bahkan juga kekacauan yang terjadi karena di sana itu manusianya memang mulutnya itu kotor, mulutnya penuh hujat, mulutnya penuh kesombongan, saudaraku. Dan orang yang sedemikian itu akan tertinggal, tidak bisa harpazo, tidak bisa diangkat ataupun diungsikan, tidak akan bisa. Jadi kalau saudara ingin nanti ketika Tuhan Yesus Kristus itu datang, saudara itu harpazo, diangkat, ataupun minimal saudara itu diungsikan beugo, saudaraku, saudara harus memiliki hati yang perawan. Baik saudara itu laki-laki, saudara itu hatimu harus perawan. Saudara yang perempuan, hatimu juga harus perawan. Sebab dengan menjaga keperawanan hati, Tuhan itu senang. Saudara, seperti seorang mempelai pria, kalau ketemu mempelai wanitanya itu perawan, senang, saudaraku. Kemudian saudaraku, tanda kalau saudara itu hatinya perawan, itu di mulut saudara itu nggak ada dusta. Nah, saudara juga tentunya yang dimaksud perawan ini bukan perawan secara lahiriah. Kalau perawan secara lahiriah, orang yang menikah tentu nggak perawan lagi, saudaraku. Tetapi ini adalah keperawanan hati. Nah, keperawanan hati ini tercermin dari ucapan mulut dan kata-kata. Orang yang hatinya perawan itu di dalam mulutnya tidak ada dusta dan mereka tidak bercela. Tuhan Yesus kepada orang yang hatinya itu perawan itu sayang banget, saudaraku. Tetapi kepada orang yang hatinya itu kotor, saudaraku, ya nggak bisa ikut harpazo, nggak bisa ikut diungsikan juga, saudaraku, karena hatinya kotor. Dan Tuhan menghendaki mempelainya, apalagi saudaraku, anak laki-laki yang dilahirkan dalam Wahyu pasal 12 ayat 5 itu, saudaraku, mulutnya harus benar-benar mengatakan kebenaran, ya dan amin. Maka dikatakan, saudaraku, kita suatu ketika kalau ketaatanmu menjadi sempurna, kita akan menghakimi malaikat-malaikat. Salam penuaian, Tuhan Yesus Kristus, pemimpin besar kegerakan Kitab Wahyu, memberkati. Haleluya. Amin.